Beralih ke informasi lain, sejumlah warga di Kelurahan Tajur, Ciledug, Tangerang harus memanjat pagar beton setinggi 2 meter yang memblokade akses ke rumah mereka. Ya, warga telah melakukan hal ini pemirsa selama 3 pekan terakhir. Pemagaran di kawasan ini dilakukan karena terjadinya sengketa lahan. Satu keluarga di Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Tangerang, Banten harus memanjat tembok beton setinggi 2 meter untuk keluar masuk rumah. Hal ini terjadi lantaran sang ahli waris mengaku pemilik tanah membangun pagar tersebut yang menutup akses bagi keluarga yang tinggal di dalamnya yang juga terdiri atas wanita dan anak-anak. Bagi saya ini adalah hal yang sulit untuk dilakukan, apalagi terus-menerus setiap harinya untuk memanjat pagar setinggi kurang lebih 2 meter ini menggunakan tangga darurat, tangga buatan, apalagi di atas pagarnya ditambah dengan kawat berduri yang tentu jika kita tidak berhati-hati maka akan melukai tubuh kita. Dan bahkan warga yang berada di dalam sana sudah melakukan kegiatan manjat pagar ini selama kurang lebih 3 pekan. Area yang dipagar ini adalah akses terdekat dan tercepat. Warga harus berjalan memutar lebih jauh jika tidak dapat melewati pagar beton itu. Tembok beton mengelilingi area rumah tersebut sepanjang sekitar 200 meter. Menurut keterangan Camat Ciledug Syarifuddin, hari ini pihaknya sedang melakukan mediasi dengan kepolisian dan keluarga yang terlibat. Jika mediasi tidak berhasil, pagar beton akan dihancurkan 2 hingga 3 hari mendatang. Kebetulan tadi dibedah juga ya mengenai status tanah di situ. Sudah sertifikat nomor 64 dan nomor 65 tahun 94, dan tanah itu memang berbatasan dengan jalan. Ya, jadi karena berbatasan dengan jalan, maka statusnya jalan. Nah, di antara 2 pagar tembok beton ini terdapat tanah kosong seluas kurang lebih 80 kali 2,5 meter persegi. Menurut Camat Ciledug, Syarifuddin mengatakan bahwa tanah kosong ini merupakan tanah sengketa mulanya dan diklaim adalah tanah hibah yang dimiliki oleh salah satu warga. Sehingga dengan adanya pembatasan atau pembetonan tanah ini membuat warga yang berada di dalam harus menggunakan akses melewati tangga tersebut. Pengamat hukum Agus Surono mengatakan peristiwa ini merupakan hal lumrah karena tergolong persoalan sengketa pemilikan hak atas lahan. Meski demikian, tetap diperlukan tindakan untuk menyelesaikan perkara hukum tersebut. Hal sederhana yang bisa dilakukan adalah melakukan mediasi antar keluarga yang melibatkan pihak kepolisian, kelurahan, dan kecamatan. Nah, tentu hal ini menjadi persoalan hukum yang harus diselesaikan, bisa diselesaikan dengan melalui jalur mediasi, ya, dengan melibatkan beberapa pihak, di mana tentu keterlibatan dari pihak kelurahan, kemudian pihak kecamatan, dan juga warga yang ada di sekitar lokasi. Kami memiliki beberapa tips untuk membeli tanah supaya aman. Yang pertama adalah cek kelengkapan dokumen. Seperti membeli properti pada umumnya, maka membeli tanah juga wajib untuk memeriksa kelengkapan dokumen serta surat-surat kelengkapan tanah warisan. Yang kedua adalah cari tahu siapa saja ahli warisnya. Biasanya ahli waris ada lebih dari 1, maka dari itu semua ahli waris wajib terlibat dalam tanda tangan surat kuasa. Yang ketiga, bertemu langsung dengan ahli waris. Sebelum bertransaksi, ada baiknya pembeli bertemu secara langsung dengan ahli waris yang sah untuk memastikan identitas mereka. Selanjutnya, memastikan atau datang langsung ke lokasi tanah yang akan dibeli. Hal ini mempermudah pembeli untuk memastikan akses jalan, lokasi, dan juga lingkungan sekitar tanah yang akan dibeli. Dan yang kelima adalah hadirkan notaris. Sebelum bertransaksi, maka perlu untuk menghadirkan notaris untuk memastikan bahwa tanda tangan yang dilakukan di hadapan semua ahli waris dan juga petugas adalah sah. Puti Fanfudi, Imam Muhairib, Tangerang, Banten.